Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi kami yang berjudul demam berdarah. Penyakit demam berdarah dengue disebabkan oleh infeksi virus dengue yang bertransmisi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue. Virus dengue terdiri dari 4 seriotip, yaitu dengue 1, 2, 3, dan 4. Virus dengue dapat menyebabkan 2 tipe infeksi, yaitu infeksi primer dan infeksi sekunder. Infeksi primer dapat muncul sebagai demam akut atau disebut demam dengue yang akan dinetralisir dalam 7 hari. Sedangkan infeksi sekunder cenderung akan lebih berat dan akan mengakibatkan demam berdarah dengue atau sindrom renjatan dengue. Manifestasi klinis DBD dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi klinis pasien dan hasil pemeriksaan penunjang. Kasus simptomatik dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya adalah undifferentiation, febrile illness, demam dengue, demam berdarah dengue, sindrom renjatan dengue, dan usual dengue. Manifestasi klinik dapat berdampak pada organ dan sistem yang ada di seluruh tubuh. Manifestasi klinik dengue bervariasi dari yang ringan sampai yang terberat. Manifestasi utama berupa adanya plasma leak dan digambarkan pada fase awal adanya pendarahan ringan sampai berat. Tandanya plasma leak juga dapat ditemukan pada multiple organ klasifikasi DBD. Gejala demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini sering terjadi di daerah tropis dan subtropis, termasuk di Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang gejala-gejala DBD. Yang pertama ada demam tinggi mendadak. Salah satu gejala utama adalah demam tinggi yang tiba-tiba, biasanya mencapai 40 derajat Celcius atau lebih, yang berlangsung selama 2-7 hari. Yang kedua ada nyeri. Penderita DBD sering mengalami nyeri hebat pada otot sendi sehingga penyakit ini juga dikenal sebagai breakbone fever atau demam tulang patah. Selain itu, bisa juga terdapat nyeri di belakang mata dan sakit kepala yang parah. Yang ketiga ada ruam pada kulit. Pada beberapa kasus muncul ruam merah pada kulit yang bisa menyebar ke seluruh tubuh. Yang keempat ada mual dan muntah. Penderita sering mengalami mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Yang kelima ada kelelahan ekstrim. Rasa lelah dan lemah yang luar biasa sering dialami penderita bahkan setelah demam mereda. Dan yang terakhir ada gejala lain. Selain gejala utama di atas, penderita mungkin juga mengalami pendarahan ringan seperti mimisan, gusi berdarah, dan memar. Yang terakhir ada gejala lain. Selain gejala utama di atas, penderita mungkin juga mengalami pendarahan ringan seperti mimisan, gusi berdarah, atau mudah memar. Adapun penyebab demam berdarah atau DBD adalah virus dengue. Virus ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang biasanya menggigit pada pagi dan sore hari. Virus ini biasanya masuk ke aliran darah ketika nyamuk ini menggigit dan menghisap darah manusia. Nyamuk ini biasanya hidup di genangan air yang tenang dan dasarnya bersih, seperti genangan air di bak mobil, sampah plastik, atau tempat minuman hewan. Selain itu, ada beberapa faktor penyebab meningkatnya peluang seseorang terkena demam berdarah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tinggal di wilayah tropis. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal kantor. Yang ketiga, tinggal di wilayah padat penduduk dan kumuh. Dan yang keempat, daya tahan tubuh yang lemah. Untuk penyebab demam berdarah mendapatkan virus dengue dari orang yang terinfeksi virus ini terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, penyebab DBD ini karena penularan virus ini yang terjadi saat seseorang yang terinfeksi digigit oleh nyamuk perantara. Jadi penularan penyakit ini terjadi ketika nyamuk Aedes aegypti menghisap darah dari seseorang
seseorang yang terinfeksi virus dengue, lalu nyamuk tersebut kembali menghisap darah orang lain yang sehat. Kemudian saat menghisap darah manusia sehat pula, penularan terjadi dan orang yang semulanya sehat pun akan tertular virus ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme penularan penyakit demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang terinfeksi virus dengue. Berikut ini adalah mekanisme penularan DBD secara lebih rinci. Yang pertama, nyamuk terinfeksi virus dengue. Nyamuk betina Aedes aegypti atau Aedes albopictus menjadi terinfeksi virus dengue setelah menggigit dan menghisap darah dari seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Yang kedua, replikasi virus di dalam nyamuk. Virus dengue masuk ke dalam tubuh nyamuk dan berpindah ke kelenjar lidah, salivary gland nyamuk. Di sini virus berkembang biak berinkubasi selama 8-12 hari. Setelah masa inkubasi, nyamuk tersebut mampu menularkan virus dengue sepanjang hidupnya. Yang ketiga, penularan ke manusia. Nyamuk terinfeksi kemudian menggigit manusia lain untuk menghisap darah. Saat menggigit, nyamuk menginjeksi air liurnya yang mengandung virus dengue ke dalam aliran darah manusia. Yang keempat, infeksi pada manusia. Setelah terpapar virus melalui gigitan nyamuk, virus dengue mulai bereplikasi di dalam tubuh manusia, terutama di sel-sel darah putih dan jaringan limfatik. Virus kemudian menyebar melalui aliran darah yang menyebabkan infeksi sistemik. Baik, di sini saya akan menjelaskan fase-fase pada penderita demam berdarah dengue atau DBD. Terdapat 3 fase. Yang pertama, fase demam atau febrile fase. Yang kedua, fase kritis atau critical fase. Dan fase pemulihan atau recovery fase. Pada fase demam, pasien akan mengalami demam tinggi hingga 40 derajat Celcius yang berlangsung selama 2-7 hari. Selain itu, pasien juga akan mengalami beberapa gejala lain seperti mual, muntah, sakit kepala, sakit tenggorokan, muncul bintik kemerahan di kulit, serta nyeri pada otot, tulang, dan sendi. Selanjutnya, fase kritis. Fase kritis merupakan fase demam berdarah yang paling berbahaya karena kemungkinan terjadi perdarahan dan kebocoran plasma darah yang akan menyebabkan shock dan berpotensi mengancam nyawa. Fase kritis dapat terjadi selama 3-7 hari sejak demam dan berlangsung selama 24-48 jam. Pada fase ini, cairan tubuh penderita tidak boleh kekurangan atau kelebihan cairan. Dan yang terakhir ada fase pemulihan. Fase pemulihan akan terjadi selama 48-72 jam setelah fase kritis. Pada fase ini, cairan yang keluar dari pembuluh darah akan kembali masuk ke dalam pembuluh darah. Oleh karena itu, sangat penting menjaga cairan yang masuk agar tidak berlebihan. Cairan berlebihan dalam pembuluh darah dapat menyebabkan kematian akibat gagal jantung dan edema paru. Kadar trombosit pun akan meningkat dengan cepat hingga mencapai angka sekitar 150.000 mikroliter darah hingga kemudian kembali ke kadar normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengobatan dan pencegahan demam berdarah. Demam berdarah adalah infeksi virus yang dibawa oleh nyamuk dan ditularkan ke manusia. Gejalanya mirip dengan penyakit lain seperti chikungunya, virus Zika, malaria, dan demam tifoid. Pengobatan demam berdarah berfokus pada meredakan gejala, meningkatkan kekuatan sistem imun, dan mencegah komplikasi. Pengobatan di rumah meliputi istirahat, pemberian obat penurun demam, serta cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Sedangkan pengobatan di rumah sakit, pasien dengan gejala berat memerlukan perawatan intensif, termasuk pemantauan ketat dan transfusi darah jika diperlukan. Pencegahan melalui pemberantasan sarang nyamuk atau disingkat PSN dengan metode 3M, menguras, menutup, mendaur ulang barang bekas. Sangat
penting untuk mengurangi resiko komplikasi, memantau perkembangan gejala, dan memahami fase penyembuhan juga krusial agar penanganan optimal dan komplikasi dapat dicegah.